وأزواجه وذريته تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا أوصانا بجزاء عندك وتعالى الخير اللهم صل وسلم في هذا الكتاب اليوم نفعنا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وهو العمل بأجل الناس وقد نهى الله تعالى عن الرياء وسماه شركا في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر الشرك هنا الرياء وفسر الرملي الرجاء هنا بالخوف. فسر الشرك هنا الرياء وفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Harusnya begitu, orang yang ingin bertemu dengan Allah kelak, maksudnya masuk surga, falya'mal amalan sholiha, kuncinya adalah beramal soleh. Tetapi wala yusyrik ibadati rabbih ahada, dia tidak menduakan amal solehnya selain kepada Allah. Jadi bukan untuk manusia atau meninggalkan amal soleh juga karena manusia. Wa fassara ar-Ramli wa ar-Raja'a huna bil khawfi. Imam Ramli mengatakan bahwa kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih ini disebut dengan khauf. Jadi orang roja itu harus khauf. Orang kalau pengen maka dia harus khauf. Khauf itu apa? Khauf itu takut. Artinya apa? Ketika kita beramal, kita minta sama Allah, kita memohon sama Allah, kita berharap sama Allah, itu harus seimbang dengan rasa takut. Orang minta belum tentu dikabulkan. Maka ketika kamu meminta, maka kamu harus takut jika tidak dikabulkan. Maka harus berharap. Yang namanya orang berdoa, kayak tadi malam saya jelaskan, orang berdoa harus dengan gestur tubuh, dengan bahasa tubuh, dengan sikap hati memohon. Kamu kalau menghadap kepala sekolah, tentu ada perasaan khauf, pedih. Anak santri kalau menghadap ke saya, kadang-kadang ada rasa khauf, pedih. Kenapa? Karena sampean punya rojak,
punya keinginan, punya harapan. Jadi orang kalau punya keinginan kepada Allah, punya roja, punya harapan, maka harus diimbangi dengan rasa takut. Takut jika tidak dikabulkan. Nah, supaya ketok sikap takutnya bagaimana? Sampai kalau soal ke kepala sekolah pasti ada ini, ada rasa takut. Kan nggak mungkin menghadap ke kepala sekolah hari ini terus songar, kemudian ada rasa tubuh sombong dan sebagainya. Nggak mungkin. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya harapan kepada Allah, tunjukkan rasa takutmu, takut jika tidak dikabulkan. Maka orang kalau takut, dia akan benar-benar berhati-hati. Sampean punya harapan, sampean punya keinginan, maka tunjukkan rasa takutmu. Bagaimana cara menunjukkan rasa takut? Dengan sikap hati-hati. Kamu kalau naik sepeda motor dari kampus pulang ke rumah, dari pondok pulang ke rumah, harapan kamu apa? Nyampe rumah selamat, utuh. Maka ketika kamu pulang naik sepeda motor, kamu punya harapan, aku ingin selamat. Maka hal yang kamu takutkan apa? Nek sampai gak selamat, tabrakan, kecelakaan. Maka untuk menampakkan rasa takut itu, hal yang harus dilakukan, opo ya terus sepeda motor ngebut, opo terus kepot-kepotan, opo terus ugal-ugalan, tidak. Berhati-hati. Begitu juga dengan ketika sampean dungo. Kamu kalau dungo, apa harapan kamu? Dikabulkan. Maka kamu harus menunjukkan rasa takut. Takut bagaimana? Takut jika tidak dikabulkan. Bagaimana cara menunjukkan rasa takut? Tentunya dengan sikap hati, dengan sikap tubuh. Dungone ngetokno nek serius. Kalau pengen sepeda motoran, nek pengen selamat, ya apa? Yo ngetokno bahwa kamu pengen selamat. Ya apa caranya? Kudu fokus, kudu serius, kudu bak motor benar-benar perhatikan jalan. Itu namanya roja. Itulah kenapa Imam Romli menafsiri kalimat roja dengan khauf. Rata-rata para wali, orang soleh, mereka itu punya harapan, punya keinginan untuk bertemu dengan Allah. Makanya mereka menjalani hidup penuh dengan rasa takut. Bagaimana cara takutnya mereka? Mereka berhati-hati menjalani hidup. Gak benseromben, gak ngawur. Kalau orang ngawur kan pokoknya ono duit pangan, pokoknya ono panganan mlebu, pokoknya gak mikir iki wae sapa, utawa tuku nganggo duwite sapa, utawa iki duwite halal apa haram, gak mikir. Iku nek wong gak hati-hati. Nek wong hati-hati mikir ono jajan, ora tolak. Karo nek sapa. Nek wong hati-hati ngono. Nek wong gak hati-hati, wah kabeh wae Gusti Allah. Mana dalilnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Kalau kamu dalilnya seperti itu, maka saya bawa pisau, kamu langsung saya belek. Dret. Tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu ya Gusti Allah. Apa ya gitu? Tidak. Jadi sampean nek kepingin petuk nang Gusti Allah, ingin nyampe nang Gusti Allah. Bahasa kasarane sampean pengen mlebu surga, maka sampean menjalani hidup harus hati-hati.
Tunjukkan rasa takutmu sama Allah. Tidak kok kemudian ono sandal oleh besok kok duduk itu. Ono kok mau gak? Besoknya iya milih yo. Besoknya duduk. Kalau orang hati-hati, dia nggak akan berani pakai sandal sembarangan. Orang hati-hati. Kenapa kok dia hati-hati? Karena dia takut sama Allah. Takut kalau tidak ketemu. Jadi bisa paham ya, bisa ngerti bahwa ayo dewi kudu ngati-ngati dalam segala hal, kudu ngati-ngati. Arep mangan, arep nganggo sandal, arep nganggo barang sopo. Karena apa? Resikonya besar. Orang yang riya, orang yang takabur, yang sombong, pamer, itu termasuk orang yang gak hati-hati. Kalau orang hati-hati, dia gak akan sempat mau pamer, mau apa. Kenapa? Karena dia tahu saya ini milik Allah. Ini mulut milik Allah, hati milik Allah. Yang wiritan, yang baca sholawat apa? Mulut. Yang nyuruh siapa? Hati. Ini milik Allah. Terus ngapain saya pamer? Oh, ini juga milik Allah. Maka butuh hati-hati kaitannya dengan masalah riya, kaitannya dengan masalah ujub, takabur, harus hati-hati. Resikonya besar. Wayuhbatu lan bijak, wayahbatu habito yahbatu, habitot a'malu, wayahbatu lan nyabut ai opo arriya'u tegese riya. Sawabaha ing pira-pira ganjarane amal. Sawabaha ing pira-pira ganjarane amal. Ai tegese amal birri ing pira-pira amal kebagusan. Kalau ujubi kaya dene ujub bidomil muhmalati kelawan dhamma muhmalati jim ai tegese ta'ajubi saling mamerno bita'atillahi kelawan ta'at maring Allah. Ya nopo pamer bahwa dia ta'at. Itu juga bahaya. Kamu taat iya, tapi kalau sampai kamu pamer-pamerkan itu bahaya. Karena bisa mencabut amal itu sendiri. Misal kamu ngisi umplungan. Kalau kamu ngisi umplungan celengan itu lillahi ta'ala, pahalanya besar. Tapi kalau kamu ngisi umplungan itu karena faktor pamer, maka uang itu tidak ada nilainya, secara amal tidak ada pahalanya. Duit itu kalau ada nilainya, secara amal tidak ada pahalanya. Itu kalau kita kamu naruh uang berapa barusan? 100 iya. Kok banyak? Oh iya, saya seketika 100.000 itu nol, tidak ada harganya. Dan pahala yang tadi sudah dimasukkan 100.000 hilang langsung. Itu resikonya kalau gampangannya gini. Sampai misalnya mlebu masjid mau qobliyah mau ba'diyah, oleh sholat lillahi ta'ala, tolak-toleh orang kancane lillahi ta'ala. Jadi beramal bukan karena siapa-siapa, karena Allah Ta'ala. Tolak-toleh orang kancane, punya aku sholat, aku dianggap pamer. Tapi sekarang itu juga pamer.
wa fi annahu ing dalam satu dunia ujub iku yahbatu nyabut apa ujub sawabaha ing ganjarane taatillah. Wa huwa halih utawi ujub ai tegese al-ujubu ujub iku syuhudul ibadati pertelane atau nampaknya ibadah, shadiratan halih metu atau muncul minan nafsi saking nafsu, ghaiban halih ilang anil munnati saking peparing, ai tegese kauniha anane ibadah iku min in'amillahi setengah saking pira-pira nikmate Allah alaihi ing atase wong biha kelawan ibadah. Sekarang ini ada konferensi mungkin saya ini harusnya datang, tapi saya memilih tidak datang. Saya tadi datang hanya pembukaan, setelah itu saya pulang. Kenapa? Karena kalau saya ada di lokasi, orang-orang sudah mau milih saya jadi Suriah NU, dan saya tidak mau, saya tidak suka. Soalnya jadi Suriah NU itu kudu macak tuwek, kan gak pantas Suriah NU munggah gunung camping, ora pantas Suriah NU kok marung ngopi mangku Anas misalnya. Kan ya gak mungkin, gak pantes. Nek Cak Anas sing mangku iya ngono ya. Hanya saya tadi itu datang pembukaan seragaman MWC, seragaman itu datang pembukaan, menampakkan diri, ngisi absen, mari tolak oleh ngomong foto merhati ngomong pentas, saya duduk di pojok. Kalau sing merhati mulai berkati wajib dibawa. Ini betul set les. Karena kalau banyak yang tadi datang ke sana, sini juga toko ranting foto, protes. Sedaya kok ingin jenengan ku sih, jedong aku dan tak menggoni lari-lari. Mau ini butuh. Kalau tak lebih baik saya dengan anak-anak saya tak di pondok saja. Tapi tiang-tiang pun sepakat. Kalau tak wangsul aku, nah, makanya golek selamat. Terkadang berarti jenengan egois, jenengan tidak mau memikirkan orang banyak. Loh, ini apa enggak orang banyak? Terkadang mengetahui batasan diri itu penting. Saya
saya ini sangat terbatas sepuh, bukan sangat terbatas, amat sangat terbatas, sungguh amat sangat terbatas sekali. Jadi ya nggak bisa kalau suruh gitu-gitu, memang nggak mampu. Satu, nggak punya ilmunya. Dua, nggak bisa. Tiga, nggak kuat. Empat, belum cukup umur. Belum cukup umur. Kan kambing kalau mau disembelih belum cukup umur kan kayak mau bunyi meriksa wedhus. Aneh kambing, laki nama bini, laki masak laki, mungkin laki, kamu mau bukti lah, gitu loh, isi. Pas waktu aku ngerekam, ini adalah proses memilih kambing untuk orang-orang yang titip. Arab nyeletup wongi, Kak Dinto, ngona, ditutun no, lato nih. Kak Dinto ngona, aku langsung. Wis kadung rekam, wis kadung ke video, las dolai mesti sana los. Wong kabeh foto komen syarat-syarat. Ya Allah Gus, kula kepingkel mau ningali video story ini jenengan. Nah, ngono iku aku oleh ganjaran rek. Apa kok garai wong guyu sampeyan ganjaran. Mas yo akeh apa mbak-mbak sing komentare yo roto anu. Niku sing diduting gadane sinten? Ya gadane wedhus ya mau. Yesus. Mbak Falayat IPPN itu. Dulu tak rekam. Arep ngedit gak mungkin. Oh, itu kalimat sisipan. Itu kan kalimat sisipan. Kalau dalam nahwu itu kan jumlah muqtaridun. Gak ada hukum i'rabnya, jadi gak boleh disalahkan. Makanya aku menulis status Facebook dilarang protes. Ya karena memang jumlah muqtaridun la mahallalaha minal i'rab. Ya gak iso diprotes ya. Jadi kalau ono sing protes kok kata ngasih nahwu. Wa huwa syuhudul ibadati shadiratan minan nafsi ghaliban min anil. Napa kok ngaji sakniki krana kok sore dhewe? Iya toh. Nanti malam itu tarwiyah, Bos. Malam tarwiyah. Ini saya sampean kasih cerita ya. Biar paham. Kenapa kok muncul istilah tarwiyah? Ada yang tahu? Ayo. Apa latar belakang cerita yang terjadi munculnya hari tarwiyah? Ono sing ngerti? Ayo, ngacung. Lewat sing ngerti kan? Tak hadiah. Jadi kalau sing ngacung ngenteni hadiah kira-kira. 50.000. Oleh 50 kurang. 100. Mosok kalau sing belum belas 100.000 kurang lumayan lho. 500 wis. Buse mentang-mentang kalau sing weruh diubahno 500.000. Giliran ono sing weruh. Wis, tawaran saya cabut. Percuma kok ono sing ngacung. Jadi ini kaitannya dengan nazar. Nah, ini bahayanya nazar. Saya sudah nazar kemarin, pokoknya boleh sapi. Ini saya nyuruh orang sekarang, harusnya hari ini saya lihat kambing, lihat sapi. Ngecek ada lato-latonya apa enggak. Ini kaitannya sama nazar. Konon pada zaman dahulu Nabi Ibrahim itu kan terkenal sunatnya umur 80 tahun. Ya, nggak tahu pakai gaji mesin apa pakai grendo apa pakai apa.
hilang kabeh. Beremek aja. Kapak. Itu kapak, Mbak. Pecok. Benar. Aku bayangin loh, kan kapak yo. Amin, misalnya amin. Jedak. Loh kok gak kena? Apa nih hilang kabeh? Nah, ini kaitannya sama nadar. Betapa pentingnya sebuah nadar. Nadar itu bisa menjadi sebab sebuah hajat terkabul. Nabi Ibrahim itu sunatnya umur 80 tahun. Sampai 5 tahun pernikahan. Setelah itu nikah sama Siti Saroh sampai 5 tahun pernikahan, sampai 10 tahun pernikahan, tidak segera dikaruniai putra. Sampai usia 92 tahun tidak segera dikaruniai putra. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim itu beliau menghentikan kan ada orang pamer, saya korban 100 sapi, saya korban 100 onta, saya korban 1000 kambing. Nabi Ibrahim tiba-tiba ngendikan, kalau saya itu loh saking pengen punyanya anak, kalau saya punya anak, saya akan nyembelih anak saya, saking kepinginnya duwe anak. Nabi Ibrahim itu korban pengbiro, kambing 1000, 100, 100 sapi, unta, banyak sekali. Sampai Nabi Ibrahim itu kebetulan keluar ucapan, kalau seandainya saya punya anak, saya sembelih anak saya. Lalu Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, memerintahkan Nabi Ibrahim, mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi di istri sholihah. Mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi. Akhirnya yang memilihkan siapa? Yang memilihkan Siti Saroh, diolehno Siti Hajar. Setelah menikah, tiba-tiba Siti Hajar hamil, punya putra namanya Ismail. Nah, ketika sudah punya putra namanya Ismail, sudah lagi lucu-lucunya, umur-umuran 6-7 tahun, lagi lucu-lucunya, Nabi Ibrahim itu tiba-tiba mimpi. Pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi apa? Mimpi mendengarkan perintah langsung dari Allah, Ibrahim, laksanakan nazarmu, kamu punya anak laki, sembelihlah. Nabi Ibrahim langsung melek. Dalam mimpinya itu malam 8 Dzulhijjah itu langsung melek. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu merenung lama, mikir suwe, bener tangga ini jangan-jangan mimpi-mimpi biasa, apa memang benar-benar ini perintah dari Allah? Sewengi mikir. Itulah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, berasal dari kata rawa yurawi tarwiyah, yang berarti memikirkan, berpikir. Hari di mana Nabi Ibrahim memikirkan makna dari mimpi yang malam 8 mimpi pertama. Akhirnya pagi tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim langsung nyembelih onta, nyembelih kambing 100. Malamnya, malam 9, Nabi Ibrahim diimpeni lagi, mimpi lagi. Mimpi apa? Mimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan nadarnya. Ibrahim, laksanakan nadarmu, kamu menyembelih anak. Nabi Ibrahim kemudian tanggal 9 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim sudah, oh berarti aku kongkon beleh anakku temenanan. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim itu tidak segera melaksanakan, ngerayu, coba sih tak ganti 100 onta. Besoknya tanggal 9 Dzulhijjah disembelih onta 100.
kira-kira iki oleh gak gawe ganteni nazarku. Lalu kemudian gak lama setelah nyembelih pada hari itu juga dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan, Ibrahim, kamu nazar kalau punya anak kamu nyembelih. Loh, itu nazarmu lakoni, laksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim melek. Lalu Nabi Ibrahim akhirnya mengetahui arti dari mimpi-mimpinya itu tadi. Oh, berarti pancen temenanan aku dikongkon beleh Ismail. Lalu hari itu disebut hari Arafah. Arafah, mengetahui. Itu yang dari sisi Nabi Ibrahim. Kalau yang kemarin saya ceritakan dari sisi Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ketika sudah pedek ketemu dari dalam 300 tahun pencarian, pedek ketemu Arafah, weruh panggonane Siti Hawa. Kalau Nabi Ibrahim, Arafah artinya tahu makna dari mimpi. Akhirnya malamnya itu, malam 10 Dzulhijjah itu, Nabi Ibrahim ngerangkul Nabi Ismail, sewengi dirangkul, sewengi dikancani, ditangisi. Lalu kemudian pagi-pagi Nabi Ibrahim bilang sama Siti Hajar, Bunda, tolong Ismail kasih baju yang bagus karena mau saya ajak bepergian. Bepergian kemana, Bah? Mau saya ajak ketemu sama Allah. Wah, dikelambeni luar dan apik, udah dituntun. Ketika Nabi Ibrahim nuntun Nabi Ismail menuju ke tempat penyembelihan, iblis itu wirawiri, bingung iblis. Makanya orang kalau mau kurban, kalau sudah punya niatan untuk mengeluarkan uang untuk kurban, harus segera keluarkan uangnya. Karena apa? Kalau masih ditunda-tunda, iblis itu akan bisu-bisu. Iblis butuh Nabi Ibrahim. Apa katanya Ibrahim? Ini sudah perintah Allah, aku nggak mungkin untuk menolaknya. Gagal butuh Nabi Ibrahim, butuh Siti Hajar. Hajar, bojomu iku lho arepe dibeleh. Oh, enggak, wong arepe dijak sowan Gusti Allah. Oh, enggak, iku arepe dibeleh. Lho kok iso? Iya, jarene Ibrahim diperintah karo Gusti Allah. Apa katanya Siti Hajar? Loh, kalau memang perintah dari Allah, ya sudah, enggak apa-apa, biarin aja. Iblis kecil, dikira mari ngutus Siti Hajar, dianggap Siti Hajar akan mendukung dia, tiba-tiba malah enggak. Ya wis, jarno wis. Iblis mikir, sopo sing arep tak kudu. Akhirnya marani Nabi Ismail. Ismail, kok niki lho wayahe dolan. Umurmu iki umur-umuran main. Kamu kenapa kok ikut bapakmu? Loh, wong saya diajak bapak kok enggak mau. Loh, kamu ini loh waktunya kan waktunya main, umur-umuran dolan. Kenapa kamu mau ikut bapakmu? Ya saya diajak bapak saya. Loh, kamu tahu kamu mau dibawa kemana? Enggak. Kamu ini mau disembelih. Ah, masa bapak saya seperti itu? Loh iya. Loh kenapa kok saya mau disembelih? Katanya bapakmu diperintah sama Allah. Apa katanya Ismail? Oh, kalau itu memang perintah Allah, saya siap. Iblis bingung, ini apa? Ada wong telu kok padha kabeh. Itulah kenapa Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Qur'an disebut hanifan muslim, orang yang lurus jejeg. Wong sing nemen pasrah. Gak cuma Nabi Ibrahim, sak bojone, sak anake muslimah, aslama yuslimu islaman, pasrah. Sak piro pasrahe sampean? Ono sing pasrah kaya Nabi Ismail. Sampean kan enggak disembelih, cuma dipasrahkan ke pondok. Apa iya sampean disembelih? Mungkin saya disembelih masa muda saya. Yang disembelih itu cuma masa mudamu, bukan umurmu. Saya dikorbankan masa muda saya. Loh, kamu loh dikorbankan masa mudanya, bukan dikorbankan nyawanya. Nabi Ismail pasrah, Siti Hajar pasrah, Nabi Ibrahim pasrah. Akhirnya iblis moro maneh
Ismail langsung ambil batu dilempar iblis. Itulah muncul istilah jamroh, lempar batu dalam prosesi haji. Ada jumroh ula, ada jumroh wusta, ada jumroh akobah. Ping telu moro sawat maneh, ping telu moro sawat maneh. Dadi lek sampean diganggu karo koncone, salat kok kon diganggu. Akhirnya nyampe di tempat Ibrahim sudah siap pakai pisau. Nabi Ismail ditidurkan. Iblis datang lagi bongok-bongok. Oh gimana Mail, hati-hati keduanya supaya tidak mendengar suara kita menahan ini cerita menahan ini historicalnya ini seperti ini. Keduanya supaya tidak terdengar suara iblis yang mengganggu, banter-banteran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Noleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu noleh. Suaranya siapa? Ternyata itu suaranya malaikat Jibril. Langsung Nabi Ibrahim nyaut, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail gak gelem kalah, Allahu akbar walillahil hamd. Iblis panas. Loh aku weruh iku krana singitan nggurine watu lho. Wedi arep nyedek wedi. Kok Nabi Ibrahim berubah pikiran awak sing dibeler. Saya waktu itu masih unyu-unyu, masih 12 tahun ya. Berarti saya wis umur 7.000-an. Sedeng Nabi Ibrahim wis arep ngene, iblis bungok-bungok. Ojo Makil, awas Itu sudah pisau sudah di sini. Waktu di egang saya apa itu? Biasa. Ismail bilang apa sama Ibrahim? Ayah, tutup mataku agar aku tidak melihat pisaunya. Ikatlah tanganku dan tubuhku supaya aku tidak goyang-goyang. Dan sing-singkan lenganku. Jadi kelambi ini ngomong ngelopit supaya tidak ada darah yang kena baju. Dan bajuku nanti kasihkan ke ibu. Siapa tahu ibu nanti kangen sama aku. Oh, pasrah ke ibu. Adakah kepasrahan seperti itu kita kepada Allah? Ayo pasrah. Ketika Nabi Ibrahim pisau sudah diasah, sudah nempel sama leher, Nabi malaikat Jibril turun sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim la ilaha illallah, Bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail ketika Ibrahim melihat begini, Jibril turun bawa kambing. Ketika Nabi Ibrahim noleh ke bawah, Ismail sudah berpindah posisi. Domba itu yang sudah ada di tempat malaikat Jibril kok saged nggawa pedus tuku teng pasar pun. Itu kambingnya Habil, putranya Nabi Adam yang dulu oleh Allah diutus berkorban. Jadi Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil, oleh Allah diperintahkan untuk mengorbankan. Qabil itu bercocok tanam, berkebun, bertani. Habil memelihara hewan ternak. Kemudian dua-duanya oleh Allah, Nabi Adam dikasih wahyu, dan itu anakmu korbankan yang terbaik untuk aku. Qabil bawa woh-wohan sing wis bucok, sing wis bosok. Sementara Habil bawa kambing, domba besar. Akhirnya yang diterima oleh Allah
adalah kambingnya Habil. Nah, kambing itu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Di kambing yang disembelih adalah kambingnya Habil. Itu ojo takon tuku ning pasar endi, sing jelas untuk pemisahan. Boleh pasar Sumatera Utara Nabi Adam itu kan awal-awal bumi ya. Lo awal-awal bumi itu kan ada dinosaurus, ada tyrannosaurus, ada kenapa gua dinosaurus yang dikorbankan? Yo kegeden re. Sopo sing nyekeli? Nabi Adam itu tinggi loh, tingginya Nabi Adam itu wakila tingginya Nabi Adam itu ada yang mengatakan 70 meter. 70 meter itu ya pokoknya dhuwur. Sing jelas nek wit klopo kurang dulu. Mungkin wit klopo itu 10 meter, ono? Lebih ya? 10 meter. Itu 70 meter, berarti ping pitune wit klopo. Sapiro. Loh. Kaum Samud, kaum Ad, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh. Itu orang besar-besar, Pak. Saking tingginya mereka, saking besarnya mereka kalau bikin rumah nggak bikin di bawah, gunung dibolongi di kayak omah. Kamu coba googling Petra, itu bangunan gunung ditata, diteteli di omah. Saking kuat ini, saking dhuwur, ngawangi sak ngono, wonge sak piro. Saking tingginya mereka. Jadi memang umat terdahulu itu besar-besar. Lalu kemudian berevolusi, mulai banyak pohon, mulai banyak tumbuh-tumbuhan, sing asale dhuwur, susu ngusrot. Sing lanang asale gagah-gagah dhuwur, tapi bolak-balik dikekeni bojone, susu dadi kuru, cili. Susu dadi seharian. Kon kudu latihan dhuwur mawar. Ku nek kon sakmene rapi, anakmu sak piro? Disalib karo anake dhuwure piye? Ini bapaknya, bukan ponakan. Enggak, soalnya saya sering ngomong begitu itu kenapa? Supaya sampean olahraga. Nah isu itu gini, golek mesin sing sakmene mesti sakmene. Dadi sampean gini lah. Tidak jadi olahraga, malah jadi lemu. Itu ceritanya Tarwiyah, ceritanya Arafah, dan ceritanya Yaumun Nahr atau hari sembelih. Kambingnya yang sudah positif ada tuh, Calip ada yang transfer lagi belum? Siapa? Hah? Oh iya, satu orang. Jadi, tapi belum ya. Derek apa turun dicek? Ini yang sudah masuk, yang sampean kirimkan ke saya 2 orang. 1, 2. Ini yang ke saya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke saya. Berarti ada 7. 2. 7 yang sudah ini 7. Terus itu tambahan lagi 8. Ditambah punyanya anak pondok 2, 10. Alhamdulillah. Kita mau Tamim langsung melek, setasan harus gini tapi wedhus langsung melek.
Mungkin ngono ya, solidaritas keluarga ya. Jadi kemungkinan nanti yang disembelih hari pertama itu sapi sama kambing 4, nanti hari kedua itu kambing 2, nanti hari kedua itu kambing 2, nanti hari ketiga itu kambing 2. 4, 2, 2, 2. Kipernya 1 itu. Informasi bandara. Terus nanti yang hari terakhir itu 2, 1 yang di sini, 1 saya insya Allah saya sembelih di yayasan karena di Barano sama kolnya. Nanti itu udah malam Senin. Jadi kita semuanya nanti ke yayasan malam Senin itu kolnya itu beda. Udah. Ini masih sementara masih 10, sementara 7 dan 9 sementara. Insya Allah ini. Kemarin saya bilangnya berapa? Enggak, bukan yang sebelumnya. Ini kok tambah meneh, dibayar tambah temenanan. Waktu nanti ini ternyata tambah benar. Ini ada satu yang harusnya dibeleh malah nggak ada. Lumayan, 2 kintal. Ya. Nggak usah pamer ya, kambing nggak usah pamer. Dalam artian sampai nggak usah pakai cerita-cerita. Untuk beli 10. Kok kadung kabeh moro, kok gak keduman kapok. Kewajiban kita itu adalah tetangga, hakul jar, tetangga. Kewajiban kita. Lalu kemudian wali santri yang ikut kurban. Ini saya lihat wali santri belum ada. Terus kemudian tetangga yang agak jauh dari Pokok, ya, Surabaya sana, Sayangan sini, itu harus hakul jar. Dan nanti, oh iya, saya minta tolong Musyrif buatkan kupon, ya model, kayak ini kupon. Jadi kupon sing sekiranya loro, kok bisa disuwet. Bikin undangan oleh Allah. Dengan ini kami memohon kepada panjenengan untuk datang ke pondok pada hari ini untuk mengambil daging korban dengan membawa kupon yang disertakan. Terima kasih. Panitia korban Pondok Pesantren Al-Quran Pasutiki. Yes. Nah, nanti stempelnya stempel foto aja, kalau saya bikin stempel panitia korban. Nah, nanti di kupon itu dikasih ya memang harus diformat, harus diketik nama, nomor kupon, alamat, stempel pengasuh, pengurus. Nanti biar mereka yang datang ke sini ngambil. Selama ini kan kita yang ngantarkan, Pak. Ya. Sekarang kasih surat yang mereka datang ke sini ngambil sambil membawa kupon. Yang tidak bawa kupon ya jangan. Itu nanti sampai door to door. Tugasnya pengurus nanti door to door ke tetangga-tetangga. Diratani insya Allah gak apa-apa. Surabaya ini paling akeh wong 100. Paling banyak mungkin sekitar 100 rumah. Tidak apa-apa kalau mau dikasih semuanya, tidak apa-apa. Tahun kemarin kita 60 sampai 70 tahun kemarin. Ya, kalau mau dikasih 100 nggak apa-apa. Sapi itu mungkin kalau berat normalnya 200 kiloan, 250 kilo. Atau nanti koordinasi sama Pak Sairi. Pak Sairi ini surat undangannya untuk tetangga-tetangga. Namanya dikosongi dulu, konsultasi sama Pak Sairi. Ya, Bib, Nas, tolong ikuti. Hari ini digarap, besok pagi matur sama Pak Sairi,
lalu diantarkan ke mereka. Ini dalamnya bunyi, ini dalamnya bunyi, Pak ini dalamnya bunyi. Oke. Nanti kalau ada yang tanya, "Lho Mas, kok sing dikai kono kene bukan dikai ngapunten niki kira si Pak Sahiri." Ya. Jadi, biar kita tidak salah. Nah, wa mithlu dzalika lan utawi sepadane mengkono-mengkono ujub, al ujbu utawi ujub bimalihi kelawan hartane wong. Maksudnya ujub itu apa? Maksudnya ya apa kalau sampean memaknai ujub apa? Ujub itu takjub atau kagum dengan diri sendiri. Kalau pamer kan beda. Kalau riya itu kan pamer. Sedeng wis mari pamer, orang semuanya iya. Dia dibayar aku apik tenan ya. Dibayar aku. Itu ujub. Beda. Fi annahu ing dalam satuhune wong, ing dalam satuhune al-ujbu bimali iku min ma'asil qalbi, setengah saking pira-pira maksiate ati. Fi annahu ing dalam satuhune al-ujbu bimali iku min ma'asil qalbi, setengah saking maksiate pira-pira ati. Au utawa binafsihi kelawan awak dhewe wong. Wa huwa utawi ujub iku nadruhu ningaline wong ila nafsihi maring awak dhewene wong. Bi ainil izzi kelawan pandangan mulya wal isti'dhami lan ngegumno. Wa huwa utawi ujub iku nazruhu ningaline wong ila nafsihi maring awak dhewe wong bi ainil izzi kelawan pandangan mulya wal isti'dhami lan ngegum. Wa nazruhu lan ningaline wong ila ghairihi maring saliyane wong bi ainil ihtiqari kelawan pandangan ngremehno wa dzullilan ina. Ya ainil ihtiqari kelawan pandangan ngremehno ngentekno wal isqatul bilan ina ino. Jadi ujub itu gawok dan awake dhewe memandang bahwa dirinya itu mulia. Aku lalu memandang yang lain itu dengan pandangan meremehkan dan pandangan hina. Itu ujub. Agak susah sih dibedakan antara takabur dengan ujub, itu agak susah.
Tapi kalau takabur itu dari sisi arti, takabur itu kan badlul haqqi, menyembunyikan kebenaran, menolak kebenaran. Jadi misalnya takabur, misalnya menyombongkan hartanya, menyombongkan harta bendanya, menyombongkan kekayaannya, itu masuk takabur apa masuk ujub? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Kenapa? Karena ketika dia menyombongkan harta bendanya, secara tidak langsung dia menolak kebenaran. Maksudnya kebenaran apa? Bahwa harta bendanya itu bukan miliknya, tapi titipan dari Allah. Kan kebenarannya kan itu. Sing bener ini kan harta bendanya milik Allah. Dia hanya dititip. Dengan dia menyombongkan itu secara tidak langsung, dia menolak kebenaran bahwa harta ini milik Allah, harta ini titipan. Dia menolak kebenaran itu. Tak kabur. Kalau ujub, dengan dia menyombongkan harta bendanya, itu menunjukkan bahwa dia kagum pada dirinya sendiri, kagum pada harta bendanya. Itu ujub. Makanya muncul istilah ta'jub. Ta'jub. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi'amal bil ward wasyakku lan ragu-ragu fillahi ing dalem Allah. Ain tegese ragu-ragu terhadap apa fi wujubi wujudihi ing dalem wajibe anane Allah wa wahdaniyatihi lan nyuwijine Allah, lan nyuwijine Allah, meragukan keberadaan Allah dan meragukan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Itu termasuk ragu alias syak alias maksiat hati. Misalnya lek wong Kristen itu Yesus patungnya ada. Lek wong Hindu Brahma, Siwa, Wisnu patungnya ada. Lek wong Buddha, Siddhartha, Buddha Gautama patungnya ada. Lek wong Majusi nyembah api, apinya ada. Lek wong Konghucu, wong Shinto, wong Tao yang disembah wujud Tuhannya ada. Lek Islam ini nyembah Gusti Allah iki piye carane ngetokne ana apa ora. Ragu-ragu begitu itu sudah maksiat hati. Maka tidak boleh ragu-ragu. Allah ada. Tapi kenapa kok tidak wujud, kok tidak nampak? Justru sesuatu itu kalau bernilai sangat berharga tidak mudah untuk ditampakkan. Makanya seorang suami itu kalau sayang istri, dia nggak akan pernah untuk menampak-nampakkan, memperlihat-lihatkan wajah istrinya. Bukan berarti karena takut ketemu wis duwe bojo, bukan. Sampe kok mboten nate foto ngetokne wajahe garwane utawa posting fotone garwane. Lah nyapa? Istri milik saya yang harus menikmati ya saya. Buat apa saya posting di story atau di status ditambah-tambahkan orang? Kan dinikmati orang banyak. Arak bacaan. Kok malah milik bersama? Emangnya BUMN? Badan usaha milik anak-anak. Kalau ya harusnya begitu, syariatnya begitu. Ojo gampang-gampang posting atau status-status. Aku loh setahun posting Bunda itu bisa dihitung, sangat bisa dihitung. Bukan berarti kok
supaya dikira sik bujangan ya enggak lah, aku yang sering posting anak. Bukan. Tapi karena memang istri itu berharga, sangat berharga sekali, apalagi cuma satu-satunya. Sementara ini salah satunya. Jadi kalau sangat berharga itu nggak mudah ditampakkan. Lo kalau sekarang sama dengan saya, Misalnya kesel rek nyekelimek mulai mau kesel. Misalnya sampean misal Tuhan berbentuk dalam wujud patung. Mari ngono ono tsunami, ono banjir. Patungnya ceblok, apa ya berarti Tuhannya ceblok? Misal Tuhan dalam bentuk patung, mari ngono terus kobongan, apa ya Tuhannya kobongan? Gitu? Ya, sesuatu itu kalau sangat bernilai, sangat mulia, justru itu dia berusaha untuk menutupi, tidak menampakkan, ya karena memang mulia. Orang punya perhiasan, ya pasti akan ditutupi aja sampai ketok, ben gak dicolong. Lah justru perhiasan kalau yang sering viral di TikTok, ditambah-tambahkan itu biasanya yo rantai mek dicet meneh, dipernis. Ya. Jadi jangan, cara jawabnya seperti itu. Mana bukti bahwa Allah itu ada? Allah itu ada. Buktinya mana? Lah kamu ada. Kamu yang bikin siapa? Allah. Ya sudah, berarti kamu ada, itu bukti bahwa Allah ada. Tapi mana wujudnya? Allah tidak ditampakkan karena memang Allah sangat mulia, tidak untuk dilihat-lihat di dunia, nanti di surga. Itu. Mana buktinya? Tidak ada, tapi ada. Katanya Allah itu ada, iya, tapi wujudnya tidak ada. Sekarang mana buktinya bahwa tidak ada, menandakan bahwa itu ada? Entu tono. Lho entu tono, wong entu tono. Dut. Kok ngentut kan? Kapan? Iki ambune. Endi wujude ka ono? Entu tono. Nah, kalau saya begitu. Jadi nggak perlu susah-susah. Tugas kita itu bukan untuk membuktikan Allah itu wujud atau tidak. Bukan. Tugas kita meyakini bahwa Allah itu wujud, titik. Sudah itu aja. Bahaya kalau sampean kemudian, apakah setiap sesuatu itu harus wujud? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu bernyawa apa enggak? Mana wujud nyawamu? Kamu punya roh? Punya roh apa enggak sampean? Ketika manusia di kandungan usia sekian ditiupkan rohnya, emang wujud rohnya? Apa ya kayak pelembungan membulu? Lalu mana wujud rohnya? Enggak kelihatan. Kenapa? Karena rohmu itu sangat berharga, nyawamu itu sangat berharga. Berarti kalau gitu untut saya juga berharga. Ya iya. Coba kalau kamu nggak bisa ngentut 90 juta. Lu serius, uang kayak sok ngentut, iku dek operasi ini sampai 90 juta rek. Maka beruntunglah kamu. Cuma yo lah apa ngentut ndolok-ndolok pangkon ya, lihat-lihat kondisi. Ojo pas wayahe koyo mabungi wayahe selawatan iku ono sing ngentut, liwat ambune iku liwat kula nuwun. Ngapunten. Lha mabungi wayahe selawatan niku aku set ambune. Sing kilangan santuy tenang. Sing kilangan gak bingung, sing nemokne iki lho kadang-kadang sing rame. Dianggap ghanimah, dianggap ghanimah. Ya. Dah. Enggak usah. Wa Apa tulisane? wa illa wal amnu. Karena ono spasi ini ya. Itu tulisan yang Menjebak itu. Ini makanya nek penerbit kitab, nek nulis kitab yang model kayak gini tidak bahaya. Jelas ini nyel bahaya. Wong gak paham misalnya diwaca wa illa
man. Gak ono tulisan model kaya ngene iku gak ono. Kok illa mari ngono gandeng karo man iku jubarang. Utawa illa gandeng karo min jubarang. Gandengane illa itu rata-rata itu fi'il. Adatul istisna itu seperti itu. Adat hasr apalagi. La ilaha illallah. Nek ono la mbek illa maka itu pakai mustasna, pakai isim. Tapi misalnya wa illa fayaqulu, wa illa kana, wa illa pakai fi'il. Tidak ada kok wa illa lan lamun ora man. Dadi opo itu? Kecuali kalau dikasih fa masih mungkin. Wa illa lan lamun ora, tapi nggak mungkin karena apa? Susunan kalimatnya dari depan nggak butuh ke illa, nggak butuh ke illa. Jadi mau masuk kitab ini butuh zauq, butuh perasaan. Wal amnu lan rumangsa aman ai tegese adamul khaufi ora anane kuwatir, ora anane wedi min makrillahi saking makare Gusti Allah. Maksudnya bagaimana? Orang merasa aman dari siksa Allah, dari ancaman Allah, rumangsa aman, rumangsa apik, rumangsa selamat, rumangsa itu tidak boleh. Itu maksiatnya hati. Jadi misalnya awakmu mari sholat, mari terus rumangsa aman, alhamdulillah wis mari sholat ini wis cara mati siap. Jangan. Ojo kagum malaikat liwat tenang diyani. Apa? Sebenarnya Mbak, ada waktu 1 jam untuk sambil istirahat. Ya, dibuat istirahat kawin dulu. Karena nanti malam tarbiyah ngaji tetap. Sampean poso, sahur, usahakan sahur karena supaya sampean besok pagi siang ngaji kuat. Sholat, poso, sing sholat poso ya. Niat nek duwe utang poso, niat ono nyauri poso. Sholat. Antam ini mereka sholat. Sonduk jangan lupa, siapkan persunduan dan juga bumbu-bumbu disiapkan. Oke, mulai saiki sama request sama ibunya, Bu, mohon bumbune sop buntut. Lha iya, pedhuse akeh lho rek. Buntute mana? Masa arep gawe gantungan kunci. Jadi sop buntut. Terus juga kemudian minta resep atau minta bumbu sama ibu. Bumbu matang ae, ojo sampe ngulek-ngulek dhewe wis. Request niku. Jaluk bumbune apa misalnya? Bakso bakar. Minta bumbunya apa ya sing anu meneh, minta bumbunya kulupan tanduk. Selama ini kan tanduknya kan percuma kan, eman. Coba dikulupekno wonten tempo. Lumayan kan jerone daging. Golek misalnya wedhuse kurang, golek wedhus sing cilik-cilikan. To sing arek sing rada lemu masih sik cilik. Pragos iku.
sampean lek diceluk kancane Pragos iku ojo ngamuk, ojo nesu. Anggap iku panggilan sayang, ya. Jadi sampean ojo loro ati aku diceluk arek-arek Pragos. Iku arek-arek supaya apa? Kadang-kadang seseorang itu dipanggil dengan panggilan yang unik karena apa? Satu, karena memang sayang cuman lali jeneng. Loro, supaya itu melekat sepanjang masa karena kamu itu unik. Dan yang terakhir, supaya sampean itu lain daripada yang lain, diistimewakan. Jadi ojo salah paham, ojo keliru tanggap, ojo salah tanggap ya. Salah paham. Lho, ana wong sayang iku puluhan tahun lali ning jenenge. Ana kiai wis umur-umuran 70 suwidak, duwe bojo iku wis umur-umuran 50-an. Saben ana tamu mara ngalemi kiai lek nimbali garwane iku. Bunda, kok timbali meneh ana tamu meneh? Sayang, kok timbali meneh ana tamu meneh? Mama, kok timbali meneh ana tamu meneh nimbali meneh? Hah? Dek, kalau tamu nih kabeh iku sampai mari ngono terus penasaran. Satu saat mereka kumpul moro nggone yai ngapunten mohon maaf. Iya. Jenengan apa resepnya rumah tangga kok romantis? Kok bisa romantis? Jenengan setiap kali kami bertamu selalu manggilnya sayang, bunda, dinda, adik, mama. Kok bisa? Padahal kami saja yang nikahnya baru beberapa tahun sudah manggilnya kadang-kadang deng. Apa katanya Kiai? Sampean tahu saya kenapa kok manggilnya seperti itu? Itu bukan karena romantis. Saya lupa nama istri saya. Iku lali karo jeneng bojone, dicelokane mama, bunda, dinda, adik. Jadi kadang-kadang karena lali jenengnya akhirnya celokane Pragos itu. Jadi sampean ojo perasaan, ojo loro ati, ojo dianggap iku ngebuli utawa ngelek-ngelekno utawa menghina, enggak. Itu karena faktor saya, faktor ya. Kaya sapa biyen arek. Ono arek jenenge Hafid Sunni, celokane buleng. Ono arek jenenge Burhan, celokane gembok. Ono arek jenenge Imron Hanafi, celokane penceng. Loh serius sih, loh betul. Memang tidak boleh, kita tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan yang jelek, itu memang tidak boleh. Tapi karena asbabul wurudnya itu sesuatu ya, makanya terus. Ono mbak-mbak itu jenenge sopo, celokane sopo cun. Celokane cun. Ono celokane sopo jenenge sopo, celokane meme. Celokane sopo jenenge sopo, celokane macem-macem. Ya itu bukan panggilan ngebully, apa jidur, cetol. Iya nono arek jenenge cetol. Saya wis khawarij wis. Alif iki biyen celokane temon. Lho kanca-kancane sing angkatane cak-cak sing dhuwur-dhuwurane Alif iki celokane nyeluk Alif ku temon. Terus apa? Kayak Mas Ferry, Mas Eko saling manggil satu sama lain itu bajul, Jul, ayo undangan. Ya, memang nggak boleh memanggil dengan nama yang buruk, itu memang nggak boleh. Tetapi pada satu titik sebagian orang ada yang menganggap itu sebagai bentuk keakraban. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lama, biar sampean dan dulu. Allahu Akbar.